Pemirsa, Anda kembali bersama kami di iNews Pagi. 2 anjing pelacak dikerahkan untuk membantu polisi mencari jejak pelaku pembunuhan karyawan Metro TV Yodi Prabowo. Sementara itu, usai disemayamkan dan disolatkan, jenazah Yodi Prabowo dimakamkan di tempat pemakaman umum Sandratek Rempoa, Kota Tangerang Selatan. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan menggelar olah TKP di lokasi penemuan jenazah karyawan Metro TV. 2 anjing pelacak dikerahkan untuk memaksimalkan olah tempat kejadian perkara penemuan jenazah Yodi Prabowo. Anjing pelacak dikerahkan untuk membantu penyidik dalam mencari jejak pelaku dan barang bukti tambahan yang mungkin tertinggal di sekitar lokasi. Kami mengambil sampel dari 2 barang bukti. Ya. Yang pertama dari alat diduga yang digunakan oleh pelaku, yaitu adalah pisau. Kemudian baju korban. Ya. Jadi nanti hasilnya seperti apa, nanti kita informasikan lebih lanjut. Ya. Untuk detailnya seperti itu. Sementara itu, usai disemayamkan dan disolatkan, jenazah Yodi Prabowo dimakamkan di tempat pemakaman umum Sandratek Rempoa, Kota Tangerang Selatan. Ibunda Yodi tak kuasa menahan tangis saat melihat jenazah putra kesayangannya dimasukkan ke liang lahat. Selain dihadiri keluarga, saudara, dan para tetangga, rekan-rekan korban ikut mendoakan kepergian Yodi. Sebelumnya, seorang karyawan Metro TV yang hilang 3 hari ditemukan tewas di pinggir Tol Jor, Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta. Diduga korban tewas dibunuh karena ada pisau di sekitar jasadnya. Pemirsa, 3 pilot yang ditangkap polisi mengaku menggunakan sabu untuk berkonsentrasi saat bekerja. Ketiga pilot yang masih aktif bekerja di maskapai plat merah dan swasta itu dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. IP, DS, dan DC. 3 pilot yang masih aktif ini ditangkap Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan karena memiliki dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu. 2 pilot berasal dari maskapai plat merah dan 1 pilot dari maskapai swasta. Ketiga pilot ini ditangkap setelah polisi meringkus bandar sabu berinisial S. Mereka mengaku mengonsumsi barang haram ini untuk konsentrasi saat bekerja. Masih kita dalami, tetapi yang bersangkutan sementara alasannya untuk konsentrasi, tetapi waktu kita tanya apakah yang bersangkutan memakai sebelum melakukan penerbangan atau setelah, beliau masih mengelak, bilangnya setelah melakukan penerbangan. Tapi masih kita dalami lagi apakah memang mereka ini menggunakan pada saat-saat apa saja, nanti kita masih dalami. Selain menangkap 3 pilot dan 1 bandar narkoba, polisi juga menyita barang bukti 4 gram sabu. Ketiga pilot dijerat pasal berlapis tentang narkotika dengan hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta dan Helmi Sejambati, iNews melaporkan. PT Telkomsel menyampaikan permintaan maaf kepada pegiat sosial media Denny Siregar atas pembobolan data pribadinya. Sementara Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri terus mendalami kasus peretasan dan pembobolan data untuk menjamin keamanan informasi pribadi masyarakat. Tersangka pembobol data pegiat media sosial Denny Siregar FPH digelandang petugas di Bareskrim Polri Jumat sore. Tersangka merupakan karyawan outsourcing Telkomsel ini ditangkap di kawasan Rungkut, Surabaya, Jawa Timur, Kamis kemarin. Pembobolan data Denny Siregar dilakukan tersangka FPH setelah mengakses data pelanggan secara ilegal. Data tersebut kemudian difoto lalu dikirim ke akun Twitter Opposite 6891, kemudian diketik ulang dan beredar di media sosial. Atas perlakuan ini dipostinglah sesuai ini, ada data pelanggan yang di Twitter akun Opposite 6890 seperti demikian. Namun demikian yang tertulis di sini adalah diketik kembali. Jadi ini bukan hasil capture yang asli, diketik kembali oleh pemilik Twitter akun ini dan disebarkan. Atas kejadian ini, PT Telkomsel meminta maaf kepada Denny Siregar dan akan meningkatkan pengawanan terhadap data pelanggan. Melalui media ini kami mohon maaf kepada Bapak DS atas ketidaknyamanan ini
dan dari manajemen Telkomsel berusaha selalu memastikan keamanan dari data pelanggan yang ada pada kami. Jadi itu yang kita berusaha terus. Ini pelajaran bagi kami. Untuk kedepannya kita akan perbaiki terus. Tersangka kini mendekam di tahanan Bareskrim Polri dan akan dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Sementara pemilik akun Twitter Opposite6891 yang menyebarkan data Denny Siregar masih diburu polisi. Dari Jakarta dan Helmi Sajambati, iNews melaporkan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan memastikan proses hukum terhadap pelaku pemerkosaan terhadap bocah di Lampung Timur akan terus berjalan. Kementerian PPPA juga akan memperketat kinerja lembaga P2T, P2A agar peristiwa serupa tidak terulang lagi. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Darmawati memastikan proses hukum akan terus berjalan terhadap pelaku pemerkosaan seorang bocah di Lampung Timur, Lampung. Korban dan keluarganya juga akan didampingi secara psikologis untuk mengurangi trauma. Kementerian PPPA juga akan mengevaluasi dan memperketat pengawasan dalam organisasi P2T, P2A. Kalau mereka kan kalau ini sudah dikawal terus ya, dan dari awal pun saya sudah sampaikan kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tusi kami terhadap perlindungan anak, kita akan tetap melaksanakan koordinasi sesuai dengan tusi kami kan masih koordinatif. Ini intens sudah kami lakukan, kami sudah kawal koordinasi dengan dinas, tidak hanya dinas Lampung Timur, demikian juga Provinsi Lampung. Nah ini sudah dikawal. Nah kemudian untuk si anak ini, si korban ini sudah didampingi. Sebelumnya, DA, Kepala P2T P2A Lampung Timur telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Lampung. DA diduga memerkosa NF, seorang bocah korban pemerkosaan yang sedang direhabilitasi di lembaganya. DA melakukan aksi bejatnya selama kurang lebih 3 bulan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu hamil terpaksa ditandu saat melintas jalan bebatuan dan jembatan gantung di Lebak, Banten. Video dramatis aksi warga yang menyelamatkan nyawa sang ibu dan bayi tersebut viral di media sosial. Inilah video dramatis aksi warga desa Ciladaen, Kecamatan Lebak Gedong, Lebak, Banten yang menggotong wanita hamil yang akan melahirkan dengan tandu ke mobil ambulans. Warga terpaksa menggunakan tandu karena jalan di desa mereka hancur akibat bencana banjir bandang beberapa waktu lalu. Ibu hamil terpaksa harus melintasi jembatan gantung yang terbuat dari batang bambu untuk sampai ke mobil ambulans. Awal sakit ini paha, udah dari jam 3, sekitar jam 3. Terus saya panik, langsung dibawa ke rumah sakit. Pas saya nelpon ke bidan, kata bidan harus bawa ke rumah sakit. Masalahnya ini mah harus ditangani sama dokter. Beruntung nyawa sang ibu dan bayinya berhasil selamat setelah mendapatkan pertolongan para medis di Rumah Sakit Umum Aji Darmo, Lebak, Banten. Ibu tersebut melahirkan bayi laki-laki dalam kondisi sehat. Dari Lebak, Banten, Iskandar, iNews melaporkan. Puluhan imigran Rohingya direlokasi dari bekas kantor imigrasi di Bang Mangat ke gedung Balai Latihan Kerja di kawasan Kandang Kota Lok Semawe, Aceh. Sementara pihak UNHCR masih terus mendata pengungsi untuk proses selanjutnya. Sebanyak 99 pengungsi Rohingya direlokasi ke gedung Balai Latihan Kerja kawasan Kandang Kecamatan Muara, Kota Lok Semawe, Aceh. Sebelumnya mereka hampir 2 pekan menempati bekas kantor imigrasi kawasan Blang Mangat. Pemindahan dilakukan UNHCR dan dikawal aparat keamanan dengan menggunakan 3 unit bus dan 2 mobil logistik. Setelah tiba di lokasi penampungan baru, pihak imigrasi melakukan serah terima pengungsi kepada pemerintah daerah yang dilanjutkan sosialisasi adat atau kearifan lokal kepada puluhan imigran Rohingya.
Wali Kota Lok Sumawe Suwaidi Yahya mengatakan pemindahan imigran Rohingya ke lokasi penampungan yang baru dilakukan karena lebih layak dari tempat sebelumnya. Lokasi eks-imigrasi Kota Lok Sumawe ini lebih layaknya Kota Lok Sumawe dalam kondisi lokasinya dan bangunannya, jadi nggak sepi. Jadi apabila nantinya diperlukan waktu lebih lama lagi, kita bisa perhatikan untuk bisa tinggal agak lama. Mudah-mudahan. Sementara staf UNHCR Hendrik Tarik mengatakan para pengungsi Rohingya masih terus didata untuk memverifikasi data mereka. Kita masih tetap melakukan pendataan seperti kegiatan yang selama ini kita lakukan di kantor imigrasi lama. Kegiatan registrasi itu masih tetap kita jalankan karena memang masih belum selesai. Kenapa langkah ini harus kita lakukan? Tentunya untuk memastikan siapa orang-orang ini. Karena mereka kan mengaku sudah pernah terdaftar di kantor UNHCR di Bangladesh. Kita perlu melakukan verifikasi. Puluhan pengungsi Rohingya ini sebelumnya terdampar di perairan Aceh Utara dan dievakuasi oleh nelayan ke pantai Lancok Aceh Utara atas pertimbangan kemanusiaan. Dari Lok Sumawe Aceh, Armia Jamil, iNews melaporkan. 8 pegawainya positif COVID-19, RSUD Kalideres Jakarta ditutup. Sementara informasinya akan hadir usai jeda, tetaplah di iNews Pagi.